Di masa depan, kalau dengan pakai AI ya, kita akan mendapatkan sebuah ekonomi baru. Misalnya, Nvidia memperkirakan kita akan mendapatkan $100 triliun ekonomi baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di podcast Secret Story, dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sedang ramai sekali ya teman-teman dibahas khususnya di dalam dunia teknologi. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami, ada narasumber kami ya. Hari ini ada Mas Aap yang bergabung di studio Secret Story, dan juga ada Mas Gatot dan Mas Supriyadi yang join melalui via Zoom ya, karena posisinya ada di Tiongkok ya Mas ya. Oke, siap Mas. Nah, ada juga nih yang join melalui Zoom kita juga, ada teman-teman dari SINO atau Scholars of Indonesia China Network. Selamat datang teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman, seperti yang kita tahu ya, baru-baru ini telah diluncurkan adanya AI atau Artificial Intelligence, yaitu buatan Tiongkok bernama DeepSeek. Nah, AI ini dikeluarkan di Tiongkok dan dikembangkan dengan biaya yang terbilang murah daripada pendahulunya itu seperti ChatGPT gitu ya. Dan beberapa media juga kita kemarin sudah sempat melihat dan membaca bahwa respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap DeepSeek ini bahkan lebih baik gitulah ya daripada AI lainnya. Nah, bahkan DeepSeek ini udah jadi perhatian banyak orang juga ya, masyarakat, generasi muda juga, dan bahkan ada di posisi pertama gitu ya di Play Store ataupun di App Store juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke inti diskusi nih Mas, mungkin dari saya mau tahu dulu nih, bagaimana sih perkembangan teknologi saat ini, atau mungkin inovasi-inovasi yang dikembangkan mungkin khususnya yang berasal dari Tiongkok. Mungkin boleh dari Mas Gatot atau Mas Supriyadi dulu. Mas Gatot mungkin? Hanya salah satu dari algoritma. Jadi kalau di Tiongkok sendiri sebenarnya sudah cukup lama, relatif lama dalam artian ya, mungkin 1-2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir, Tiongkok itu membuat banyak algoritma sendiri ya, seperti Alibaba, raksasa Alibaba, Baidu, ByteDance yang pemilik TikTok, mereka masing-masing mengembangkan sendiri. Baru ketika DeepSeek itu memberikan secara gratis, cuma-cuma, baru pada heboh. Karena sebelumnya biasanya tuh para perusahaan besar ini mengkeep ya, atau menjaga rahasia mereka. Bahkan contohnya seperti ByteDance, kalau kita tanya bagaimana cara algoritma kamu bekerja, saya berani bilang hampir tidak ada, kurang dari 10 orang di seluruh perusahaan, sekian puluh ribu orang pekerja itu yang tahu bagaimana pastinya cara bekerja algoritma dari TikTok, ya TikTok atau Douyin. Tapi dengan dengan si DeepSeek membuka dengan open source gitu ya, dalam arti kita bisa melihat semua isi-isi perutnya, dan kita bisa edit, kita bisa ubah, kita bisa publish sendiri. Tiba-tiba semua orang merasa, loh, oh ternyata begini ya, hebat sekali ya. Dan sekarang banyak yang lain ikut publish gitu ya, seperti ByteDance keluarin OmniHuman. Salah satunya dengan hanya membuka satu foto, kita sediakan satu foto, lalu sediakan contoh suaranya, maka kita bisa bikin sebuah video gitu ya. Itu yang membuat heboh gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan. Oke. Boleh. Kalau dari Mas Supriyadi gimana nih Mas, melihat mungkin perkembangan saat ini, mulai dari sisi teknologi itu seperti apa Mas? Oke, untuk dari saya sendiri, karena saya sudah riset saya memang mengenai LLM atau Large Language Model. Lalu sebenarnya untuk di Tiongkok memang sudah banyak penelitian yang meneliti bagian LLM ini. Dan selama ini dalam dunia LLM kebanyakan riset ini hanya berskala kecil atau hanya mereplika LLM yang sudah ada dari open source, seperti misalnya dari Facebook mereka ada mengeluarkan LLM sendiri yang open source. Lalu dari situ mereka belajar dan mencari tahu bagaimana untuk memodifikasi, untuk memperbaharui, dan kemudian lebih agar LLM-nya bisa performnya lebih bagus lagi. Kemudian dari DeepSeek sendiri, saya ingin bahas apa bedanya DeepSeek dengan LLM yang saat ini.
Di Mm-mm. DeepSeek sendiri ada 4 versi sebenarnya, dari versi 1, 2, 3, dan LR1. Oke. Dari Mm-mm. awalnya tahun lalu ini, DeepSeek pertama kali mengeluarkan version 1 di tahun 2023 akhir atau 2024 awal kalau tidak salah. Dari Oke. awal pekerjaan ini hanyalah mereplika pekerjaannya modelnya Facebook, yaitu Llama. Hmm. Lalu setelah itu mereka mulai melakukan inovasi lain seperti mengganti eh, arsitektur infrastrukturnya, sehingga dan juga mereka lebih spesial, lebih spesifik untuk mengatasi masalah cost karena pembuatan LLM ini sangat-sangat membutuhkan cost yang besar seperti Hmm. komputasi, lalu data Oke. dan Hmm. sebagainya. Lalu dari DeepSeek ini dari version 1, 2, 3 mulai meng it- itu namanya. Mereka bagaimana melakukan perhitungan atau algoritma bagaimana agar bisa menghasilkan sebuah large language model yang berskala besar dan bagus, tetapi Mm-mm. juga menggunakan cost yang sangat kecil, komputasi yang sangat kecil. Oke. Nah, Mas, tadi karena tadi Mas Supriyadi sudah mention kan, salah satu teknologi ini kan ya AI ya, seperti topik kita hari ini. Nah, menjadi juga tonggak perkembangan teknologi kalau saya bisa bilang gitu. Nah, kalau misalkan boleh dijelasin mungkin lebih detail atau singkat nih Mas ya, perbedaannya AI DeepSeek ini yang baru saja muncul dibandingkan sama AI lainnya itu apa sih Mas sebenarnya? Dan kan banyak ya, banyak banget masyarakat gak hanya di Tiongkok sendiri tapi bahkan udah sampai di Indonesia juga yang menganggap kalau DeepSeek ini bahkan lebih bagus. Nah itu kenapa tuh Mas bisa kayak gitu? Oke, jadi mereka dari awal juga dari mereplika pekerjaan eh, LLM yang sudah ada dengan yang open source, mereka juga Mm-mm. dari version 2-nya juga sudah mulai mengeksplor. Jadi sebelum saya mulai lanjut, jadi hebatnya DeepSeek ini adalah mereka berani untuk mengeksplor walaupun cost-nya besar, mereka tetap berani untuk mengeksplor dan juga mereka memiliki banyak sekali itu namanya eh, human resource yang talenta-talenta yang sangat bagus seperti mereka ada Oke. sebenarnya kan lulusan dari Tsinghua dan Peking University. Nah, lalu Mm-mm. dari untuk version 2-nya DeepSeek ini mereka sudah mulai menggunakan arsitektur yang berbeda, yaitu MOE Mm. atau Mixture of Experts. Untuk ini sebenarnya bukan inovasi yang sangat baru, sudah banyak Oke. digunakan di model yang lain, tetapi ada masalah yang eh, MOE ini sebenarnya adalah sebuah arsitektur di mana sebuah kita menganggap LLM ini sebagai sebuah otak. Jadi MOE Oke. ini adalah membagi-bagi seperti otaknya dibagi-bagi sesuai expert masing-masing. Jadi Mm. mereka bisa eh, jadi tidak semuanya diaktifasi, tetapi hanya sebagian kecilnya saja tergantung perintah yang kita input ke LLM-nya. Tetapi Gitu. untuk masalah Mm. ini adalah masalah komunikasi antar expertnya, bagaimana Oke. expert apa yang harus kita pilih dan sebagainya. Dan kemudian di Mm-mm. version 3-nya DeepSeek ini mereka mulai untuk mm, mengimprove masalah ini, mengatasi masalah ini dengan algoritma yang mereka ciptakan sendiri, Mm-mm. yang mereka modifikasi untuk mengatasi masalah ini. Oke. Ya mungkin dari penjelasan Mas Supriyadi tadi mungkin karena lebih bagus mungkin dari arsitekturnya juga ya Mas ya yang berbeda mungkin dari AI yang sebelumnya. Nah tapi kalau kenapa sih bisa diciptakan lebih murah nih Mas dibandingkan pesaingnya atau pendahulunya dulu nih? Mungkin dari Mas Gatot mungkin gimana nih Mas? Kenapa bisa lebih murah gitu diciptakannya? Ini semua adalah sebuah klaim yang sering dipertanyakan dan dipertanyakan oleh Barat gitu ya, terutama. Ya. Barat Hmm. bilang nggak mungkin tuh cuma 6 juta dolar gitu ya, kamu bohong dan Ya. sebagainya. Eh, Jadi logikanya seperti ini. Jadi kalau di Barat, seperti OpenAI, ChatGPT ya, Hmm. dan kawan-kawan, mereka dibangun dengan kondisi dengan asumsi bahwa kita harus membangun AI yang super intelligence, AI yang Oke. sangat super pinter, tahu Hmm. semua, Einstein for everybody, Einstein for everything gitu ya. Dia Oke. Einstein yang tahu segala hal, maha tahu, maha pinter dan sebagainya. Tapi kalau DeepSeek enggak. Jadi Hmm. dia hanya mencari atau membuat satu orang yang pinter. Misalnya siapa ya? Ya orang biasa lah tapi pinter gitu ya. Nah Oke. di belakang dia tuh banyak orang pinter lain. Nah orang pinter di Hmm. belakang itu
dia masing-masing spesial. Jadi misalnya satu expert di bidang hukum, satu di bidang bahasa, satu di bidang matematik gitu ya. Nah, ketika ada user atau pengguna yang tanya kepada saya nggak tahu semua sebenarnya. Saya cuma tahu sedikit-dikit lah. Lalu Ya. ketika, ini dong tanya matematik dong. Ah, saya nggak tahu kan jawabannya. Saya tanya tuh yang di belakang. Jawabannya Hmm. apa nih? Wah, oh ini jawabannya gitu ya. Iya, iya Jadi benar. yang dilatih itu nggak semua. Jadi dia Hmm. hanya melatih beberapa titik aja sehingga itu murah. Dia tidak Oke. perlu melatih segala sesuatu sehingga super pinter. Karena Hmm. kita bayangkan kalau latihan tuh dilatih semua gitu ya, itu sangat sulit. Lebih Betul. murah kita melatih 100 orang yang pinter dibandingkan kita melatih orang satu Einstein gitu ya misalnya. Yang Oke. sangat-sangat maha pintar. Itu lebih gitu. Makanya bisa lebih murah. Iya ya. Ibaratnya kayak kita kayak ngebentuk satu perwakilan gitu ya, Mas ya, untuk satu bidang misalkan gitu ya. Oke, oke. Nah, tapi, kalau misalkan perkembangan masa depan teknologi AI gitu ya, mungkin gimana sih Mas ini improvisasinya dari teknologi AI? Maksudnya, apakah kita memang bisa benar-benar rely on this, artificial intelligence? Maksudnya apa yang bisa kita harapkan gitu Mas untuk kedepannya dari AI ini? Biasanya ada dua kubu nih ya. Satu yang Mhm, distopia, satu utopia. mmm, Distopia itu mengatakan bahwa nanti masa depan kita suram kayak di film-film kayak di Terminator lah. oke, Pokoknya yang iya, serem-serem gitu ya. Pokoknya kita dikuasai oleh mesin, manusia dipaksa diperbudak oleh mesin dan sebagainya. Oke, mmm, itu distopia gitu ya. oke, Nah, satu lagi adalah utopia. Nah, utopia ini misalnya, wah kita akan jadi super maju, super hebat, dan orang mhm, jadi luar biasa makmur, mhm, adil, sejahtera, pokoknya semuanya hebat gitu ya. Nah, biasanya nih Hollywood itu sering campur-campur. oke. Jadi supaya kalau nggak laku kan filmnya ya. Kalau cuma biasa-biasa doang mah nggak jalan tuh film gitu ya, nggak menarik ya. Betul, betul. Iya, iya, Jadi mau nggak mau dia harus bikin campurin. Nah, biasanya media barat itu banyak terpengaruh sama film juga. mmm, Jadi media barat ataupun para pemikir barat itu memang tidak tidak selalu buruk ya, tapi mereka sering mencampur antara realita mhm, dengan teori, dengan iya, impian, dengan oke, fantasi gitu ya. Jadi mhm, campur-campur. Jadi batasnya tuh berkurang kabur gitu. Nah, itulah yang banyak sekali di kita konsumsi, termasuk masyarakat Indonesia berpikir, wah jangan AI lah, nanti nanti kita nggak ada kerjaan lagi, kita tidak iya, akan dapat kerjaan, pokoknya wah masa depan sulit dan sebagainya, jangan, pokoknya nggak boleh pakai AI, gitu. Kita harus demo dan sebagainya, kayak gitu ya. Tapi di satu oke, sisi kalau kita lihat di masa depan, kalau dengan pakai AI ya, kita akan mendapatkan sebuah ekonomi baru, misalnya mhm, Nvidia memperkirakan kita akan mendapatkan 100 triliun dolar ekonomi baru, di mana oke, Amerika Serikat sendiri saat ini hanya kurang dari 30 triliun dolar. Gitu ya. mmm, Jadi dengan mereka membuka sebuah bidang AI, dengan memakai AI di segala bidang, di banyak bidang, pertumbuhan ekonomi mereka yang tadinya mungkin sekarang hanya 2%, itu bisa jadi 12%. Itu dahsyat iya, sekali. 1% itu dahsyat sekali kalau untuk negara mhm, sebesar Amerika ya ekonominya. China juga betul, sama. Karena itu mereka betul, yang mengerti hal ini dengan mati-matian mereka berusaha mendorong AI supaya uh, ekonomi sekarang mandek. Di hampir di iya, semua negara itu mandek. mmm, Kita bisa membuka ekonomi baru dan bisa menjelajahi hal yang membuat manusia itu lebih efektif, lebih efisien. Nggak iya, perlu lagi berpikir untuk hal yang rutin, hal-hal yang biasa, bahkan hal berbahaya. Kita bisa alihkan ke mesin. Dan manusia betul, bisa memikirkan hal yang lebih maju, hal yang lebih oke, kreatif, hal yang lebih baik. mmm, Gitu. oke Mas Gatot. Nah tapi kalau dari Mas Suprijadi gimana nih Mas, perkembangan di masa depan nanti kita, dengan adanya improvisasi dari AI ini gimana nih kira-kira kalau dari Mas Suprijadi? Oke, untuk ini saya mau sharing sedikit mengenai pandangan dari OpenAI. Jadi OpenAI Boleh, ada membagikan mengenai OpenAI imagines our AI future. Dan mmm, OpenAI membagi step-step ini sampai masa depan ada 5 masa. Itu yang pertama oke, adalah AI sebagai chatbot. Dan ini sudah mmm, kita lihat sendiri seperti munculnya ChatGPT di 2-3 tahun lalu, di iya, mana kita dengan ChatGPT sudah bisa berkomunikasi dengan chatbot gitu. Seperti misalnya saya betul, lapar nih, lalu dia akan balas, mmm, oh kamu makan ini aja atau apa. Jadi kita iya, sudah bisa berkomunikasi dengan chatbot.
Kemudian stage selanjutnya adalah AI sebagai listener atau sebagai pemikir. Jadi jadi AI tidak hanya sebagai chatbot saja, tetapi juga bisa berpikir. Jadi ketika kita tanyakan lebih bagus makan nasi atau makan mie, Hmm. jadi dia akan berpikir dulu berdasarkan data Oke. yang dia miliki, dan Ya. setelah itu berdasarkan data-data misalnya nasi karbonnya lebih tinggi atau apa. Dan setelah itu dia akan menyimpulkannya nasi atau mie lebih bagus. Atau bahkan dia juga bisa menjawab dua-duanya sama-sama bagus atau bagaimana Hmm. berdasarkan data yang dia miliki. Dan yang ketiga Oke. adalah AI sebagai agent. Jadi setelah dia bisa berpikir, dia akan mengambil tindakan. Hmm. Ya, mungkin dia bisa dikolaborasikan dengan robot dan sejenisnya, atau mungkin dengan mobil yang canggih. Jadi Oke. dengan data yang dia miliki, dia berpikir, dia akan mengambil tindakan. Yang keempat Hmm. adalah AI sebagai inovator. Jadi dia Oke. sudah bisa berpikir, mengambil tindakan, dan dia akan sebagai menciptakan hal-hal yang baru. Dan terakhir itu AI sebagai organizer atau sebagai Hmm. pengelola. Jadi Oke. mungkin ke depannya AI juga bisa menjadi seperti manajer kita atau bos kita untuk mengambil tindakan dan sampai dia bisa untuk mm, inovasi yang baru. Berarti kedepannya AI itu perannya banyak lah gitu ya Mas ya. Jadi perannya bisa ya multi gitu ya, banyak. Bahkan mungkin bisa juga nggak kalau dia menjadi apa itu kayak gitu, pembuat keputusan itu bisa juga? Bisa, bisa. Oh bisa ya? Ya Bisa Tapi bisa. juga ini berarti juga deh. masih dalam research-nya. Oh, oke oke. Nah, tapi dari mungkin tadi dari penjelasan Mas Gatot dan Mas Supriyadi, kan banyak ya, maksudnya mungkin manfaat yang bisa kita gunakan gitu ya dari AI ini. Mungkin tadi contohnya bisa menaikkan ekonomi atau bisa membantu kita dalam pekerjaan di kantor, di rumah dan sebagainya gitu. Tapi Mmm, apakah, memang ini 100% itu, apa ya, Mas, ya, maksudnya menjadi hal yang positif sebagai untuk menggantikan manusia bekerja gitu seperti yang tadi Mas Gatot katakan? Ataukah sebenarnya mungkin kayak, enggak juga sih, Mbak, mungkin sebenarnya peran AI ini bisa jadi 50-50 juga gitu atau gimana nih, Mas? Apakah bisa nanti jadinya mendominasi atau gimana? Gimana Mas Gatot? Eh, Gini, teknologi itu tidak pernah netral. Hmm. Kita sering mendengar peribahasa gantung siapa yang pegang pisau gitu ya. Hmm. Pisau bisa buat motong, bisa buat nusuk orang. Sebenarnya Oke. enggak. Hmm. Teknologi itu sebenarnya tidak netral. Contohnya nih, dinamit gitu ya, bubuk senjata dan sebagainya, itu tidak netral. Dari awal dibikin untuk sesuatu gitu ya. Begitu juga Oke. dengan AI. Hmm. AI pada saat ini bisa dibilang berada dalam titik persimpangan. AI itu Ya. sendiri itu tidak netral gitu ya. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Nah, kitalah yang menentukan kita mau kemana. Dan itu yang Oke. harus diperkirakan. Kita harus mengatur. Karena saya berani bilang, hampir semua negara saat ini, semua manusia, kita berangkat di titik yang serupa. Nggak ketinggalan jauh kok. Kita nggak ketinggalan paling ketinggalan 5 tahun lah dibanding Amerika dan sebagainya. Tapi tergantung kita. Kita mau kejar atau tidak. Seperti China yang tadinya diperkirakan ketinggalan 3-4 tahun, 5 tahun, Ya. ternyata sudah hampir sama gitu ya dengan Amerika, Betul. bahkan melebihi di beberapa titik. Jadi Hmm. kita pun juga serupa. Jadi Oke. kalau kita mau mengatakan ini nanti negatif atau positif nih, tergantung kita sekarang. Kita mau ambil Oke. langkah kemana, gitu ya. Betul. Oke, oke Mas Gatot. Nah, tapi, saya juga mau tahu nih, kan mungkin apa namanya, seperti Mas Aap ya, Mas Aap kan juga lagi, menyelesaikan PhD juga nih ya Mas ya, di Tiongkok, dan saya juga pengen tahu nih Mas sebenarnya, kalau misalkan dilihat dari sisi pendidikan, nah AI ini sebenarnya sangat membantu nggak nih Mas? Kan apalagi di Tiongkok pasti maksudnya udah hampir semuanya memakai kan Mas ya, maksudnya ketimbang di Indonesia gitu. Gimana Mas Aap? Ah, saya sedikit tadi nambah gitu yang Mas Gatot. Jadi ada sesuatu yang menarik minggu lalu itu ada pertemuan nasional terkait bagaimana membuat hukum internasional terkait tata kelola AI, International AI Governance kayak gitu yang dilakukan di Paris. Pada pertemuan tersebut ada setidaknya ada 60 negara yang hadir. Dan hampir semua negara ini menyetujui untuk AI ini dibawa untuk kemaslahatan umat manusia begitu. Tetapi ada dua negara yang tidak setuju. Dua negara tersebut adalah Amerika
dan UK, Inggris. Kalau Amerika, karena sekarang itu dia dipimpin oleh Donald Trump, dia itu menginginkan untuk biar AI ini bisa jangan diregulasi dulu. Kenapa jangan diregulasi? Biar kalau kita regulasi duluan, nanti dia nggak berkembang. Sedangkan AI ini hanya ada baru di tahap awal, kata seperti Mas Gatot dan Mas Supriyadi, baru di generasi awal. Nanti kalau kita regulasi duluan, dia nggak akan berkembang, gitu kata Amerika. Dia menolak menandatangani perjanjiannya. Lalu untuk UK itu karena dia adalah saudaranya Amerika, dia juga menolak, tapi bukan alasan terkait inovasi. Karena UK kita katakan bukan negara yang saat ini menjadi pionir dalam bidang AI. Apa yang dikhawatirkan UK adalah terkait national security, keamanan nasional, dan terkait global governance-nya itu. Siapa yang memimpin tata kelola internasionalnya. Nah, hal itu kan yang menjadi pertanyaan bagaimana dunia ini, seperti yang kata Mas Gatot tadi, melihat bahwa AI ini masih dalam persimpangan ketika ingin dibawa ke arah mana, gitu. Tapi ketika kita bertanya terkait penggunaannya untuk pendidikan, jadi ada riset seingat saya dari NUS, National University of Nanyang, dia dari Nanyang, yang mana mereka menyebutkan pelajar-pelajar di Singapura itu memiliki perbaikan tingkat akademis sebanyak 20-30% ketika menggunakan AI. Kayak gitu. Nah, hal ini kan menunjukkan bagaimana penggunaan AI secara efektif itu juga bisa membantu peningkatan pendidikan. Yang saya rasa kalau di Indonesia ini sangat-sangat bermanfaat, apalagi ketika terjadi digital divide, terjadi ketimpangan digital di banyak wilayah Indonesia gitu. AI bisa membantu menjembatani itu. Nah, berkaitan dengan DeepSeek, kenapa DeepSeek ini menjadi menarik juga terkait kalau kita berbicara terkait pendidikan. Nah, kalau kita menggunakan ChatGPT, menggunakan model LLM atau model AI chatbot yang lain, kebanyakan kita itu mengacu kepada black box namanya, black box dilemma. Apa black box dilemma? Kita ketika tanya AI, kita tuh cuma tahu jawabannya. Tapi bagaimana proses AI itu berpikir, kita tidak pernah tahu. Ini namanya black box yang terjadi. Nah, dengan adanya model DeepSeek yang baru, dia menjabarkan bagaimana cara berpikirnya, bagaimana jawaban itu muncul dan cara berpikirnya. Yang mana ini menurut saya adalah sesuatu yang menarik ketika kita aplikasikan untuk pendidikan. Jadi kita tidak hanya tahu jawabannya, tapi juga bagaimana tahu prosesnya. Dan DeepSeek, saya baru pertama menggunakan DeepSeek, langsung kagum ketika kita compare dengan ChatGPT lama ataupun chatbot AI lain kayak gitu. Dan saya rasa ini sangat membantu kalau pendidikan kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari sisi pendidikan justru sangat membantu ya Mas ya. Karena untuk pembelajaran juga, untuk mengajar misalkan seperti itu. Nah, oke. Tapi saya juga mau tahu nih Mas, tadi terkait apa namanya, mungkin AI ini kan dianggap dari kemarin kan di pemberitaan itu dianggap sebagai rival atau saingannya lah gitu ya dengan Amerika Serikat. Nah, ini seharusnya tuh memang dianggap seperti itu atau tidak nih Mas? Karena kan ini juga sebuah insight dan pencerahan juga ya Mas ya buat teman-teman yang nonton nih dan teman-teman Sino juga yang lagi join gitu. Ini gimana sih Mas sebenarnya Mas Aap? Nah, ini mungkin bakal mengacu nanti ke Mas Gatot, Mas Supriyadi ya. Ya. Jadi kita tuh selalu beranggapan bahwa teknologi breakthrough atau teknologi-teknologi yang dimunculkan oleh China itu selalu diposisikan untuk menyaingi Amerika gitu. Padahal teknologi-teknologi yang muncul di China itu muncul untuk persaingan antar daerah sebenarnya. Jadi ada scholar-scholar di China, terutama yang bidang politik yang meneliti tentang AI, bahwa persaingan AI itu bukan antara China dan Amerika, tetapi antara Beijing, Hangzhou, atau Shanghai, atau Hebei kayak gitu loh. Persaingan antar daerah sebenarnya. Misalnya tadi Mas Gatot bilang Alibaba. Alibaba base-nya di Hangzhou. Dia bikin AI sendiri. Lalu ada di sekarang misalnya di Tencent, dia punya Qwen, misalnya Qwen kayak gitu. Qwen juga basisnya beda lagi kotanya. Lalu ada Shanghai juga, mereka punya AI sendiri yang fokus finance. Jadi persaingan itu teknologinya muncul bukan untuk menyaingi Amerika, tapi persaingan antar daerah di China-nya sendiri kayak gitu. Dan ini yang kadang kala lepas. Hal itu kan menunjukkan bagaimana Amerika itu memposisikan diri mereka sebagai perang dingin, bahwa antara me versus you. Bukan, padahal untuk orang China mereka versus diri mereka sendiri gitu loh.
Dan ini yang kadang-kala miss kayak gitu loh. Makanya perkembangan AI itu sangat cepat di Cina karena persaingannya lebih ketat daripada di internasional. Di internasional dia cuma bersaing dengan Amerika. Di China sendiri dia bersaing antar provinsi, lebih dari 10 provinsi di sana gitu. Itu sih dari saya. Oke. Mas Gatot, Mas Supriyadi mungkin ada tambahan. Iya. Mungkin dari Mas Gatot atau Mas Supriyadi mau nambahin lagi tadi dari Mas Afkan, karena melihat kayaknya oh iya nih banyak banget pemberitaan di luar sana terkait pas banget DeepSeek muncul itu kan kayak wah ini the new rival of AI yang bahkan mengalahkan ChatGPT. Itu gimana tuh Mas Gatot? Atau mungkin Mas Supriyadi? Mas Gatot dulu boleh? Yang bikin heboh itu menurut saya bukanlah muncul DeepSeek-nya gitu ya. Melainkan adalah karena dikasihnya gratis. Kalau yang lain itu harus bayar, dan bayar itu dengan kita tanda kutip dipegang gitu ya, seperti kalau kita udah pakai Microsoft nih puluhan tahun, tiba-tiba disuruh ganti ke Open Office gitu atau yang lain, susah kan? Kita harus belajar lagi sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya AI demikian juga. Jadi kalau udah kebiasaan, orang akan pakai yang tersebut gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan potensi 100 triliun dolar, Indonesia katakanlah ekonominya 1 triliun gitu ya, maka 100 tahun ke depan tuh kita tanda kutip nggak usah bangun apa-apa deh, nggak usah bangun industri apapun, bangun satu industri itu aja deh. 100 tahun udah nggak habis-habis gitu ya. Amerika juga tahu hal tersebut. Mereka memperkirakan kalau itu mereka bisa ambil separuhnya aja ya, maka mereka tuh akan bertahan, ekonominya akan naik terus 20%, 10% lebih per tahun selama 20 tahun ke depan. Jadi dengan demikian, istilahnya yang kita dengar sekarang bahwa ada homeless dan sebagainya, masalah ekonomi di Amerika Serikat demikian banyaknya, itu semua akan terjawab. Tiba-tiba Amerika akan jadi makmur kembali. Dan hal itulah yang membuat pemerintah Amerika Serikat sangat sengit, pengen banget ini harus jadi milik Amerika, gitu ya. Amerika harus memimpin dalam hal ini. Karena kalau misalnya negara lain memimpin, ya kan negara lain dong makmur. Mereka kan kurang gitu ya. Itu yang menjadikan mereka pengen. Nah, tapi dengan tiba-tiba dikasih gratis, nah ini pusing juga gitu. Aduh, kalau dikasih gratis, saya mau makan apa dong? Gitu ya, nggak boleh dong ya. Kita harus bisa bikin, kalau bisa sih DeepSeek itu jelek lah, busuk lah, apa semua kalau bisa dibikin busuk lah gitu ya. Supaya yang bagus itu cuma yang punya saya lah gitu ya. Benar. Oke. Nah, Mas, kalau dari Mas Supriyadi gimana nih Mas? Kan banyak banget pandangan di luar sana katanya kayak wah DeepSeek nih mau nyaingin yang udah gitu, yang udah terlebih dahulu. Ini gimana Mas kalau dari Mas Supriyadi? Oke, kalau dari sisi bagian penelitian sebenarnya DeepSeek udah heboh sendiri di bagian para peneliti AI LLM ini dari bulan 9 lalu ketika mereka rilis DeepSeek version 3. Kita hebohnya itu karena wah hebat sekali mereka dengan komputasi yang seadanya, lalu dengan data yang seadanya, lalu segalanya dengan kondisi keterbatasan seadanya itu mereka bisa membuat sebuah LLM yang sangat yang hampir bisa menyaingi ChatGPT. Lalu mereka juga open source. Lalu jadi akhir-akhirnya hebohnya karena gratis. Setelah mereka rilis modelnya, mereka baru mulai itu membuat websitenya dan app-nya sehingga kita bisa mengaksesnya. Sejak saat itu baru mulai heboh karena gratisnya itu. Oke. Nah, tapi kalau dari Mas Supriyadi nih Mas, sebenarnya ada nggak sih Mas tantangan dari perkembangan AI ini nanti di masa depan? Ada nggak sih Mas tantangan atau hal-hal yang mungkin kita ya sebagai masyarakat harus ketahui gitu ketika mungkin memanfaatkan AI gitu? Ada nggak Mas tantangannya kalau dari Mas Supriyadi? Tantangan dari AI sendiri adalah sebenarnya sekarang juga kita juga bingung AI ke depannya harus bagaimana. Apakah harus sepenuhnya mengikuti kehendak manusia atau kita harus membatasinya agar mengikuti norma-norma kemanusiaan yang ada, seperti mematuhi hukum-hukum dan segalanya. Berarti juga banyak sekali konflik yang ada, mungkin hukum yang ada di Indonesia dan hukum yang ada di negara lain, etika dan moral juga berbeda, dan bagaimana kita bisa mengatasi hal-hal ini, dan juga masalah keamanannya. Kemarin bulan 1 kalau tidak salah sempat heboh DeepSeek. Mereka diserang cyber attack sehingga itu app-nya atau webnya down. Kita tidak bisa mengaksesnya karena diserang. Dan juga masih banyak masalah keamanan dan isu-isu seperti itu. Oke.
Kalau dari Mas Gatot gimana Mas? Kira-kira ada nggak nih tantangannya ke depannya Mas AI? Ada 3 hal yang mutlak ya harus diperlukan kalau kita mau punya industri AI. Di semua negara ini 3 hal ini harus ada. Pertama harus ada sumber listrik yang sangat kuat dan sangat mumpuni gitu, dan sangat reliable. Dan Indonesia belum punya. Bahkan ada waktu itu anggota DPR bilang, buat apa bangun sumber listrik banyak-banyak, kita belum bisa pakai. Aduh, mikir gitu. Saya lagi mikir, aduh nggak bisa jalan, ini susah nih gitu ya, otaknya nggak sinkron gitu ya. Yang Iya. kedua adalah industri software gitu ya. Kalau industri software Indonesia masih bisa kejar. Yang ketiga adalah industri hardware itu sendiri, bikin chipset dan sebagainya. Ini yang sulit. Ini yang makanya ini yang dipakai oleh Amerika dan rekan-rekannya gitu ya untuk mengunci dengan harapan bahwa akan selamanya tergantung kepada pembuat hardware gitu. Kalau software kan kita bisa belajar sendiri. Tapi kalau hardware itu sangat sulit ya tepatnya Betul. dan sangat mahal untuk membuat hal tersebut. Jadi dengan harapan bahwa mereka bisa mengunci di hardware, semua akan tergantung kepada si pembuat hardware. Ya, dalam hal ini Nvidia, TSMC dan sebagainya. Tapi dengan DeepSeek membuka atau membuat alternatif di mana kasarnya nih laptop saya aja, laptop begini nih, laptop cuma yang 6 juta perak ya, itu bisa jalanin DeepSeek. Itu di luar nalar gitu. Sementara waktu itu ya 1 bulan lalu saya nggak kebayang bahwa laptop saya bukan cuma jalanin bukan jalanin website ya, tapi bener-bener punya chat GPT di dalam saya punya sendiri. Nggak perlu connect internet pun bisa punya chat GPT. Nggak perlu keluar. Jadi saya bisa latih sendiri. Data-data rahasia saya nggak usah saya kirim ke chat GPT. Saya bisa pasang di laptop atau di server sendiri. Aman buat saya. Oke Mas Gatot. Nah kalau dari Mas Ab gimana nih Mas? Ada tantangannya nggak Mas? Mungkin kalau misalkan dilihat dari kacamata internasional misalnya gitu Mas. Dunia sekarang ini kan seakan-akan kita tuh tidak bisa melepaskan diri dari kondisi geopolitik yang terjadi. Bagaimana Amerika itu memposisikan China sebagai kompetitor, walaupun China-nya sendiri nggak menganggap kompetitor sebenarnya kayak gitu. Mereka hanya menganggap sebagai friksi yang terjadi ketika terjadi perkembangan. Nah, tantangan yang terjadi adalah tentang teknologi ini seperti kata Mas Gatot tidak bebas nilai gitu. Mereka muncul itu tidak dari kekosongan. Mereka membawa nilai-nilai tertentu. Nah, kalau kita compare antara ChatGPT dan DeepSeek itu ada perbedaan value yang sangat besar. Bagaimana budaya DeepSeek itu memiliki ada tendensi terhadap kolektivisme. Mana kolektivisme ini sangat erat dengan budaya-budaya China, Confucius dan sebagainya. Sedangkan ChatGPT itu mengedepankan kepada budaya-budaya individualisme seperti yang ada di Amerika, liberalisme dan sebagainya. Hal ini kan membuat tantangan bagi Indonesia. Culture seperti apa sih yang kita inginkan? Karena kenapa ini menjadi salah satu concern yang penting? Dikarenakan kita hari ini bisa melakukan kegiatan hari ini, Zoom meetings, podcast langsung itu kan karena ada internet. Internet ini kan kita dari kecil udah menggunakannya seperti itu. Padahal ada nilai-nilai yang dibawa kayak gitu. Dan kita menerimanya aja kayak gitu nilai tersebut. Karena kita tidak pernah ikut terlibat dalam pembuatannya dan bagaimana proses pembuatannya. Nah, berbeda dengan AI di mana dalam proses pembuatannya dan perkembangannya kita ikut terlibat kayak gitu. Ikut perkembangannya dari yang cuma chatbot sampai ada reasoning dan sebagainya. Nah, nanti kan dia akan membawa value-value sendiri. Nah, bagaimana orang Indonesia atau pemerintah Indonesia melihat value ini ChatGPT? Apakah kita akan mengacu kepada value-value yang dibawa ChatGPT atau value-value yang dibawa di DeepSeek kayak gitu? Karena seperti kata Mas Gatot, Mas Supriyadi, kita tuh bisa latih kayak gitu. Nah, bagaimana kita melatihnya ini kan akan membawa nilai-nilai sendiri kayak gitu. Takutnya nanti kalau kita latih itu ada bias-bias tertentu dan yang seringkali ditakutkan. Salah satu contoh adalah di Amerika AI itu akan menjadi lebih harmful, lebih berbahaya untuk orang non kulit putih kayak gitu. Bukan karena AI-nya jahat, tetapi karena pada saat modeling, saat pelatihan masukin data, riset pembuatan bahasanya, ternyata sampelnya tidak banyak melibatkan orang kulit hitam atau kulit Hispanik kayak gitu. Jadi mereka AI-nya jadi bias, bukan karena AI-nya melakukan itu, tapi karena inputnya kurang kayak gitu. Nah, sedangkan AI yang dikerjakan sekarang pasti kan bergantung kepada
input data yang cuma dari China atau dari Amerika. Bagaimana dengan orang Indonesia yang kulitnya hitam, bukan orang China juga dan sebagainya kayak gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan yang mesti dijabarkan ketika kita ingin menerapkan AI secara lebih luas kayak gitu. Oke, Mas Gatot. Nah, mungkin yang mungkin AI yang terdahulu mungkin belum secara universal gitu ya Mas ya. Mungkin kayak fitur-fitur dan segala macamnya ya Mas, fasilitas di dalamnya ya. Bisa dibilang gini, AI itu kita berpikir bahwa AI itu gimana bisa pinter dan sebagainya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya AI itu contohnya sendiri ya. Kategori AI yang paling sederhana itu bisa melihat huruf A. Huruf A dibolak-balik kiri kanan atas bawah depan belakang gitu. Dia bisa tahu bahwa itu huruf A. Itu termasuk AI. Nah, itu sendiri AI yang segitu ya, itu hanya perlu 5 baris Python, 5 baris kode Python. Jadi sangat-sangat sederhana. Nggak serumit yang dipikir kita harus wah hebat dan sebagainya. Enggak sih. Jadi kategori AI itu sebenarnya ada yang sederhana, ada juga. Jadi AI nanti suatu saat bisa dipasang di alat-alat misalnya di kulkas gitu ya, kemudian di jam tangan dan sebagainya, itu nanti bisa terpasang AI. Di kacamata dan sebagainya. Banyak sekali bisa dipasang. Benar-benar. Jadi mungkin dari kemarin itu ya di awal mungkin AI muncul gitu ya Mas ya, mungkin pemikirannya ya itu lebih ke arah distopia itu mungkin lebih ke wah AI itu robot dan mesin yang gimana, tapi mungkin tidak hanya itu ya, karena mungkin bentuk dan mungkin desainnya akan bisa lebih sederhana, tidak berbentuk robot dan segala macam gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman di Zoom ada yang mau bertanya, boleh ditulis aja pertanyaannya di kolom message gitu ya. Nanti bisa saya bacain, bisa saya sampaikan. Kalau misalnya memang ada pertanyaan buat Mas Gatot, Mas Supriyadi atau Mas Aap, boleh juga gitu. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Mbak Grace Henny. Apa yang harus disiapkan oleh pendidikan Indonesia untuk menghadapi era AI ini? Apakah kelas-kelas coding dari SD membantu atau hanya baru dasarnya aja? Terima kasih. Mungkin dari Mas Gatot? Oke, jadi menurut beberapa yang jadi gini, AI yang sekarang muncul adalah yang sekarang lagi heboh di DeepSeek dan sebagainya itu generatif AI ya. Jadi hanya tampilan depannya. Tapi yang di belakangnya itu sendiri mereka sangat membutuhkan matematik. Ya, jadi cara berpikir matematik, kemudian juga cara berpikir logis yang runut gitu ya, dan kemudian kita juga membutuhkan bahasa itu sendiri. Jadi nanti kita akan butuh beberapa komponen tadi, misalnya seperti matematika, logical, dan reasoning itu harus diajarkan kepada anak kecil pun harus belajar. Sementara apakah cukup nggak hanya belajar coding? Pertanyaan yang sama saya pernah ditanyakan waktu tahun 1997. Waktu itu salah satu klien saya tanya begini, Pak ajarin saya internet dong. Wah, saya bingung tuh. Apa yang mau diajarin internet gitu ya? Tapi karena waktu itu internet baru masuk Indonesia, belum banyak. Saya nangkep, maksudnya ajarin saya cara connect ke internet. Begitu ya. Jadi kita harus lihat nih bagaimana apa yang harus dikerjakan Indonesia gitu ya. Kita harus masuk sesegera mungkin karena saya berani yakin AI itu akan jauh lebih mendasar dibandingkan e-commerce. Kalau e-commerce hanya mempengaruhi perdagangan gitu ya, tapi AI itu akan mempengaruhi berbagai bidang, banyak sekali bidang yang akan dipengaruhi. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga kehidupan, norma sosial dan sebagainya. Bahkan mungkin agama juga banyak akan terpengaruh gitu ya. Nah, jadi pendidikan apa yang harus pertama pendidikan dasar itu harus matematika, logical and reasoning ya, cara berpikir dengan runut dan sebagainya. Itu yang harus diajarkan. Sedangkan untuk coding kalau memang bisa sangat bagus. Karena sedikit banyak nanti kita harus menggunakan coding. Contohnya nih prompting. Kalau di istilah di ChatGPT itu prompting ya. Prompting itu kita harus tanya yang benar. Kalau pertanyaan kita salah, maka jawabannya juga salah. Kalau pertanyaannya ngaco, jawabannya juga ngaco. Nah, prompting itu kita harus ajarin, gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Oh, ini juga nih. Saya juga mau tahu nih. Emang apa tuh?
etika AI. Nah, etika AI itu ada ya, Mas ya? Ada atau enggak sih maksudnya istilah itu etika AI? Ada. Sebenarnya ada Jadi nggak sih? penelitian saya bergerak di bidang saya penelitiannya ada AI dan etika. Jadi saya Hmm, membandingkan antara tiga kebudayaan gitu ya, Indonesia, China, dan oke, orang-orang asing contohnya ya. Dari situ oke. kelihatan mana titik beratnya. Misalnya contohnya seperti masyarakat Tiongkok tidak terlalu mementingkan yang namanya privacy. Buat mereka privacy is fine gitu Benar. ya. Saya bagi-bagi data it's Oke. okay. Karena mereka percaya dengan bahwa nanti perusahaannya tidak akan bocorin data, tidak jual data sebagai ataupun mungkin karena Hmm, mereka sudah pasrah gitu ya. ya. Udah pasrah aja nanti mau diapain gitu ya. Nah, beda dengan Amerika. Kalau Amerika sangat concern dengan privacy. Pokoknya gimana saya Iya, harus iya. jaga privacy saya. Beda gitu ya. Jadi tergantung di mana AI tersebut akan dipakai dan siapa yang buat. Oke. Ada, etikanya itu ada, betul. Hmm, oke. Kalau dari Mas Supriyadi mungkin ada yang mau ditambahin, Mas? Jawabannya tadi terkait etika AI gitu. Oke, untuk etika AI sebenarnya dari negara-negara barat sudah banyak negara yang udah ada undang-undang mengenai Hmm, etika AI. Dan oke. sedangkan Indonesia saya juga belum pernah dengar sih untuk etika AI. Ya. Tetapi untuk AI sendiri seperti ChatGPT mereka ada limitasinya sendiri. Seperti kita mungkin Hmm, bertanya tentang bagaimana cara membunuh, mereka sudah ada eh, itu limitasinya untuk menolak oke. pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan etika. Tapi Hmm, tidak menutup kemungkinan masih bisa diserang. Mungkin pertanyaannya lebih spesifik atau apa. Dan ya. jadi untuk etika AI sendiri, dari AI-nya sendiri masih agak rentan untuk Hmm, menghadapi masalah-masalah yang tidak berkaitan, yang tidak etis. oke. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada juga nih saya cari pertanyaan terakhir ya. Nih, untuk Mas Ap nih Mas, inovasi atau teknologi seperti apa penerapan DeepSeek atau AI untuk pendidikan Indonesia? Apakah sekedar penggunaan untuk menjawab pertanyaan siswa guru dalam membuat modul dan materi? Karena pernyataan dari Mas Abdur yang mengatakan peningkatan hasil belajar siswa 20% untuk siswa yang menggunakan AI. Sedangkan saya melihat sebuah post IG yang mengatakan semakin baik menggunakan AI, siswa akan semakin less knowledge. Nah, itu gimana tuh Mas? Mungkin bisa Nah, di ini nih yang menjadi kaitannya lagi sama jawaban Mas Gatot tadi terkait logical reasoning. Nah, perbedaan antara penggunaan AI di Indonesia dan misalnya di Singapura, kalau di AI di Indonesia, logical reasoning-nya itu hanya melihatkan jawaban tanpa memperlihatkan prosesnya kan. Jadi kita tuh cuma nanya jawaban, cuma pengen tahu jawaban. Nah, sedangkan siswa-siswa di Singapura, mereka tuh menanyakan ke ChatGPT atau menanyakan AI chatbot untuk menanyakan reasoning-nya menjadi lebih dalam. Jadi mungkin gurunya tuh kurang jelas menanyakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu kayak gitu. Dia akan seeking more deeply kayak gitu loh. Dia akan mencoba mencari tahu lebih dalam terkait jawaban atau penerangan dari guru tersebut. Jadi listening-nya semakin terasah, critical thinking. Oh, apakah jawaban guru ini benar? Apakah jawaban guru ini konteksnya tepat dan sebagainya. Mereka menggunakannya dalam konteks itu sehingga logical reasoning, critical thinking itu akan meningkat. Berbeda ketika AI itu digunakan hanya untuk mencari jawaban tanpa memperlihatkan logical reasoning-nya atau critical thinking terhadap jawaban tersebut. Nah, ini yang mungkin masyarakat Indonesia atau siswa-siswa di Indonesia harus lebih banyak dalam belajar terkait critical thinking karena kan ada perbedaan yang sangat dasar ya antara critical thinking masyarakat Indonesia ini kayak gitu loh. Sehingga dengan mengajarkan logical reasoning dan matematika yang dasar seperti kata Mas Gatot tadi itu menurut saya akan membantu peningkatan pendidikan. Tetapi ketika logical reasoning, critical thinkingnya nggak diasah, ya jawabannya akan membuat masyarakat less knowledge karena hanya menerima jawaban yang sudah disediakan oleh ChatGPT. Sedangkan ChatGPT itu kan atau chatbot pada umumnya itu kan scraping di internet aja sebenarnya secara lebih cepat kayak gitu. Nah, ini yang menjadi tantangannya untuk bagaimana menggunakan AI ini untuk meningkatkan value dan kualitas pendidikan kayak gitu. Oke, Mas terima kasih. Nah, ini ada juga nih dibantuin jawab juga dari teman-teman. Etika AI udah diatur di Menkominfo RI nomor 9 tahun 2023. Oke. Wah, terima kasih untuk Mas Muhammad Miza dan Mbak Grace Heni ya udah di infoin nih.
Oke. Nah, satu pertanyaan lagi kali ya. Gimana nih Mas? Masih up for one more question? Satu lagi kali ya. Nah, ini ada terkait regulasi nih mungkin Mas Gatot. Secara regulasi di dunia pun belum ada ya yang bisa mengcover jika nanti suatu permasalahan disebabkan oleh jawaban AI. Misalnya ketika saya bertanya sesuatu ke AI, kemudian AI memberikan jawaban karena sudah menjadi decision maker. Tetapi setelah saya terapkan, ternyata menjadi masalah. Itu tanggung jawabannya gimana? Apakah DeepSeek yang merupakan AI generatif justru malah akan memfasilitasi penyebaran misinformasi di Indonesia? Ya, Nah, ini pertanyaan klasik sebenarnya ya. Pertanyaan klasik oke. misalnya gini, saya boleh tanya balik bisa gini ya. Kalau misalnya kita punya AI, katakan di mobil yang otonomus ya, yang bisa jalan sendiri, ini kita setir segala macam. Wah, pomper remaja bisa jalan sendiri sampai ke rumah, aman gitu ya. Nah, amit-amit nih misalnya kita lagi jalan di puncak gitu ya, kemudian tiba-tiba di depan kita lewatlah kakek-kakek tua gitu ya. Wah, mendadak gitu ya, mendadak terus kita nggak bisa ngerem gitu dan kita juga gimana gitu ya. Pertanyaannya begini, haruskah mobil yang dikendalikan oleh AI tersebut itu menabrak kakek tua tersebut atau haruskah mobil mengorbankan penumpangnya dengan menceburkan diri ke jurang? Oke. Nah, itu menjadi dilema gitu ya. Ya. Nanti bisa dipersulit lagi. Sekarang bukan kakek tua, gitu, tapi anak muda dengan ibu muda dan bawa bayi gitu ya. Bukan cuma bayi nih, ada anak-anaknya juga 3 orang. Wah, lebih banyak lagi ya. Itu yang menjadi dilema saat ini gitu ya. Jadi dan siapa yang harus tanggung jawab? Apakah pembuat mobil? Apakah supir? Apakah pemilik mobil? Atau asuransi? Atau siapa yang jadi harus bertanggung jawab pada ujungnya? Ultimate responsible itu siapa? Ya harus siapa bertanggung jawab. Nah ini yang masih diperdebatkan gitu ya di antara banyak pihak. Oh enggak, pembuat loh tanggung jawab. Pokoknya mobil yang pembuat mobil yang tanggung jawab. Nah pembuat mobil kan bilang loh saya kan harus menjamin keselamatan penumpang saya dong, Hmm. gitu ya. Jadi saya harus tabrak aja. Gitu ya. Nah itu yang menjadi dilema ya sementara ini. Betul. Dan misalnya kalau misalnya terjadi misalnya ada AI yang bisa menghancurkan pasar saham. Ada nggak? Ada. 2017 sempat kejadian kalau di Amerika Serikat dengan high Oh, frequency oke. trading gitu ya. Semuanya bandwagon, semuanya ngikut. Padahal itu cuma glitch doang ya, cuma kesalahan sistem aja. Jadi semua trader, wih, ada yang jual besar-besaran nih, ayo kita ikut jual. Berarti mereka tahu ada berita buruk nih, wah pada ikut jual Ya. gitu ya. Tiba-tiba mereka sadar, enggak lah orang nggak ada apa-apa kok. Gitu ya, nggak ada masalah apa-apa. Stop, Iya, stop, stop, benar. stop. Semua trading di stop dulu gitu. Sekian menit semua baru balik normal. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata ada orang jahat gitu ya? Kemudian dengan uang yang ada dan sebagainya, dia bikin high frequency trading sehingga membuat pasar saham itu goyang. Dengan mengguyur demikian banyak, tiba-tiba bisa menjatuhkan 10%, 15% dan berhari-hari pula gitu ya. Itu Betul. bisa, dan siapa yang tanggung jawab? Apakah perusahaan sekuritas tersebut? Apakah perusahaan pembuat AI-nya? Atau manusia programmernya pembuat? Kalau programmernya bilang, ya udah kamu saya pasang badan aja deh. Mau penjara 10 tahun, 10 tahun saya nggak bisa bayar 10 triliun, nggak bisa nih, pasang aja gitu ya. Ya kan kayak gitu ya. Nah, itu menjadi dilema juga yang harus kita pikirkan bersama. Oke, Mas Gatot. Iya, itu tadi menjawab pertanyaannya dari Mbak Ermita ya. Semoga menjawab ya Mbak. Oke. Nah, mungkin itu tadi ya diskusi kita dengan 3 narasumber kita hari ini ya terkait AI DeepSeek. Dan mungkin untuk teman-teman podcast Secret Story juga, akhirnya kita dapat insight baru nih yang menurut saya ini adalah informasi yang brand new information gitu ya, terkait apalagi teknologi, terus terkait DeepSeek juga yang kemarin baru muncul. Maksudnya kan kalau kemarin kan lebih banyak di pemberitaan aja ya Mas ya, dan sekarang kita udah ada nih yang memang expert mengerti terkait engineering, terkait teknologi, dan terkait juga hubungan internasional juga terkait DeepSeek, bagaimana DeepSeek itu bisa berkembang di dunia internasional. Oke, mungkin sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.